Salam saudaraku terkasih dalam kasih Tuhan Yesus. Kita bertemu lagi dengan Pastor Bobby Arto, penginjil yang diutus Tuhan dari tahun 2002 sampai tahun 2026. Sudah berkeliling berkhotbah 1000 kali lebih dari Sabang sampai Merauke. Saudaraku terkasih dalam kasih Tuhan, pagi hari ini saya mau berbicara tentang firman Tuhan berkata, tidak ada seorang pun yang dapat mengabdi kepada dua Tuhan. Satu kepada Tuhan, yang kedua kepada Mamon. Jadi saudara-saudara terkasih, kita dalam melayani Tuhan, hendaklah kita meneladani nabi-nabi Tuhan. Nabi Tuhan, rasul-rasul Tuhan seperti Rasul Paulus. Dia berkata, banyak orang memberitakan firman Tuhan dengan motivasi, dengan mengambil keuntungan. Tetapi aku memberitakan firman Tuhan dengan hati yang tulus dan bersih, suci. Seorang penginjil, seorang pemberita firman harus hidup dari pemberita firman. Tetapi aku tidak mempergunakan hakku sebagai penginjil. Aku dalam memberitakan Injil, aku memenuhi kebutuhanku dengan rekan-rekan sekerjaku dengan bekerja dengan tanganku sendiri sebagai ahli pembuat tenda, supaya pemberitaan Injil itu tidak terhalang, supaya tidak menjadi beban buat jemaat Tuhan. Jadi saudaraku terkasih, kita harus meneladani Rasul Paulus. Dia melayani Tuhan, memberitakan Injil dengan hati yang tulus dan bersih. Tidak motivasi supaya dapat uang banyak, tidak motivasi supaya terkenal. Firman Tuhan berkata bahwa seorang hamba Tuhan, seorang abdi Allah harus hidup rendah hati, harus hatinya tulus dan bersih, suci. Lalu harus tidak motivasi apapun, uang atau terkenal, tidak saudara. Seorang hamba Tuhan harus rendah hati. Nah, saudaraku terkasih dalam kasih Tuhan, kembali kepada topik, yaitu kita tidak bisa melayani dua Tuhan, melayani Tuhan dan melayani mamon atau hamba uang. Jadi saya menegur untuk hamba-hamba Tuhan yang diberkati Tuhan. Kita harus hidup sederhana. Asal ada makanan dan pakaian padamu, cukuplah. Sebagai abdi Allah, janganlah hidup di dalam kemewahan dan pesta pora. Itu firman Tuhan, saudara. Jadi kepada hamba-hamba Tuhan, rekan-rekan sekerja di ladang Allah yang sangat kukasihi, aku mengingatkan engkau, aku menegar engkau, supaya engkau tidak hidup di dalam kedagingan. Jadi kalau seorang hamba Tuhan sangat diberkati Tuhan, firman Tuhan berkata, muliakanlah aku dengan hartamu. Jadi berkat-berkat itu, persembahan-persembahan itu, perpuluhan-perpuluhan itu dari ribuan jemaat, itu harus dipakai untuk pembangunan gereja-gereja di desa, yang mungkin mereka dari bilik, ubinnya masih dari tanah. Mungkin gereja di desa-desa di pulau-pulau itu tidak punya keyboard, tidak punya drum, harus bentuk panitia. Mereka harus dibantu gereja-gereja itu. Nah, saudaraku terkasih, muliakanlah aku dengan hartamu. Jadi untuk hamba-hamba Tuhan yang diberkati Tuhan, untuk apa kita beli jam tangan 700 juta? Untuk apa kita beli jam tangan atau beli tas yang 1 miliar lebih? Untuk apa kita beli mobil-mobil Lamborghini, Velfire, Alphard? What is it for? Saudara, sebagai abdi Allah, saudara, firman Tuhan mengingatkan, banyak orang berseru kepada Tuhan, 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 aku sudah mengusir setan demi namamu, aku bernubuat demi namamu, aku menumpangkan tangan pada orang sakit menjadi sembuh. Dan Tuhan Yesus berkata, enyalah engkau hai si pembuat kejahatan, sebab aku tidak mengenal engkau. Di sanalah tempatmu, di neraka, di mana ada ratap tangis dan kertak gigi. Jadi saudara-saudara, peringatan dari firman Allah ini jangan sampai menimpa kita, saudara, hamba-hamba Tuhan yang diberkati Tuhan. Jadi ingat, Tuhan memberkati kita supaya kita memuliakan Allah dengan harta itu. Bantu gereja-gereja yang kecil di desa-desa, di pulau-pulau. Membantu hamba-hamba Tuhan dalam penginjilan. Tuhan Yesus memberkati kita semua, saudara, dengan kebenaran firman Tuhan. Kita hidup oleh karena firman Tuhan. Kita disembuhkan oleh karena firman Tuhan. Manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari firman yang keluar dari mulut Allah.
Firman yang telah menjadi manusia, yaitu Yesus Kristus, sudah menebus kita di kayu salib, menjadikan kita bukan orang berdosa lagi, menjadikan kita anak-anak Allah. Dan anak-anak Allah itu berhak menerima janji-janji Allah. Janji-janji Allah, kalau kita baca Mazmur 91, orang yang duduk dalam lindungan Allah yang maha tinggi, janganlah kamu takut terhadap penyakit sampar, penyakit menular, wabah celaka, karena itu tidak akan menimpamu. Malah petaka akan menjauh dari kemahmu. Jadi janji-janji Tuhan itu akan digenapi kepada kita, saudara. Hamba-hamba Tuhan yang hidupnya sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Jadi jangan sampai kita melayani Tuhan juga melayani mamon, uang. Kita diperhamba oleh uang, kedagingan. Barang siapa mencintai dunia itu dan kekayaannya, maka kasih akan Bapa di dalam orang itu tidak ada. Jadi saudara-saudara, marilah kita sebagai hamba-hamba Tuhan hidup apa adanya. Hidup dengan hati yang tulus, hidup dengan kerendahan hati, penuh kasih, hati yang suci dan tulus. Kiranya berkat ini menjadikan berkat buat kita semua, saudara-saudara. Tidak salah kita diberkati Tuhan melimpah-limpah. Tidak salah kita dipercaya Tuhan berkat yang besar, kita menjadi orang kaya. Tetapi ingat, muliakanlah Tuhan dengan hartamu. Oke, Tuhan Yesus memberkati kita semua. God bless you.